Mengetahui situasi arus mudik H-5 jelang Lebaran 2025, kita bergabung bersama jurnalis NTV Hasbiullah di Pelabuhan Merak, Banten, dan juga Emir Hamzah yang saat ini berada di gerbang tol Cikampek Utama. Oke, kita ke Hasbi terlebih dahulu dari Pelabuhan Merak, Banten. Dari pantauan Anda, Hasbi, seperti apa aktivitas di Pelabuhan Merak H-5 jelang Lebaran? Ya baik Mona, ini kami berada di Dermaga 6. Kali ini Anda bisa melihat secara langsung bagaimana aktivitas kapal yang berada di Dermaga 6. Kian hari memang dari H-10 hingga H-6 ini dermaga ini terus melayani, namun tidak ada penambahan yang cukup besar begitu, karena memang diinfokan oleh ASDP ini ada sekitar 47 kapal yang beroperasi dari Jawa ke Sumatera dan begitu juga sebaliknya. Nah, ini adalah kapal-kapal yang dari Sumatera menuju ke Jawa, gambar yang Anda bisa lihat. Kemudian nantinya 1 jam kemudian itu mengangkut penumpang dari Jawa, yaitu Pelabuhan Merak menuju ke Bakahuni. Nah, situasinya seperti ini, jadi penumpang nantinya akan berbaris dan menunggu terlebih dahulu. Kali ini di Dermaga 6 Merak ini memang melayani penumpang yang memang menggunakan kendaraan pribadi dan juga mereka yang menggunakan angkutan umum begitu. Nah, kemudian data yang kami miliki ada total sekitar 67.778 orang di H-6 melakukan penyeberangan dari Merak menuju Bakahuni, itu naik 2% dari tahun sebelumnya apabila ada data pembanding, yaitu data tahun 2024. Kemudian juga ASDP tadi menyampaikan ada beberapa hal terkait dengan arus mudik di Merak ini, seperti diskon sampai 35% untuk tiket kapal. Kemudian juga pemerintah tadi sudah datang secara langsung diwakili oleh Menko PMK Pratikno, yang mana juga didampingi oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo, kemudian juga ada Jenderal Agus Subianto selaku Panglima dan beberapa jajaran menteri lainnya di bawah Menko PMK yang turut hadir. Nah, di sini mereka memantau atau meninjau secara langsung program-program yang diberikan pemerintah seperti diskon tol, lalu juga ada beberapa hal lain terkait dengan kebijakan mereka seperti kebijakan bekerja yang bisa dilakukan dari jarak jauh. Ini merupakan program mereka terhadap ASN. Programnya adalah WFA, Flexible Work Arrangement, yang mana memang ini menunjukkan ada angka perubahan di mana terjadinya kelonggaran bagi penumpang yang terlihat di Pelabuhan Merak. Jadi dari H-10 sampai H-6 data kemarin itu menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa nantinya akan mengurai di tanggal 28 yang disebutkan oleh Kapolri merupakan puncak arus mudik. Jadi H-3 ataupun 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri itu merupakan puncak dari arus mudik Lebaran di Pelabuhan Merak yang diperkirakan seperti tahun kemarin begitu. Dan ASDP juga menghimbau bagi masyarakat tadi, begitu juga Kapolri, apabila memasuki tol Cikupa kemudian memasuki kilometer 86, di situ nanti ada pecahan. Nah, mekanisme itu adalah mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah, upaya-upayanya oleh pihak kepolisian, dalam hal ini juga Kakor Lantas bekerja dengan Jasa Marga untuk memecah situasi arus lalu lintas yang nantinya untuk mencegah penumpukan yang ada di Pelabuhan Merak. Jadi dibagi truk dan motor nanti ke pelabuhan Ciwandan, dan kemudian juga untuk mobil umum dan juga penumpang dari angkutan umum ini dari Merak maksud kami. Dan itu nanti adalah skema-skema untuk memecah di tanggal 28 atau H-3 Lebaran, dan itu sudah dilakukan dari H-7. Namun hingga sejauh ini baik itu antrian mobil maupun juga antrian dari truk maupun bus ini tidak terlihat baik itu di ruas tol maupun juga di area pelabuhan. Sementara dari pandangan ASDP terjadinya penumpukan kendaraan itu di sekitaran pagi menuju siang hari ataupun dari malam menuju ke pagi hari. Ini rata-rata pemotor ataupun juga pengendara umum atau pengendara pribadi ini menghindari panasnya terik matahari ketika mereka memasuki area jalur Sumatera. SDP juga menambahkan jika nantinya menggunakan kapal ini lebih baik menggunakan tiket online, dan karena keseluruhan
tiket kapal ini dibeli menggunakan tiket online begitu ya. Jadi tidak ada lagi pembelian secara offline di pelabuhan-pelabuhan. Anda bisa langsung mengaksesnya melalui website ASDP untuk membeli tiket. Dan mereka juga menyatakan bahwa kalau sudah naik di kapal, jaga barang-barang Anda, jaga kesehatan, kemudian untuk Anda bisa berkumpul bersama keluarga di hari raya. Mona. Terima kasih Hasbiollah, kabar baik ya, tiketnya diskon dan juga bisa diakses online, memberikan banyak sekali kemudahan dan juga informasi untuk para pemudik. Puncak arus mudik diprediksi pada tanggal 28 atau H-3 jelang Lebaran. Terima kasih Hasbiollah, selamat bertugas kembali. Kita akan bergeser ke Emir Hamzah yang saat ini berada di gerbang tol Cikampek Utama. Emir, seperti apa dari pantauan Anda, apakah ada peningkatan arus mudik di tol Cikampek H-5 jelang Lebaran? Ya, Desmona dan pemirsa NTV di rumah, saat ini saya melaporkan secara langsung dari pos pantau gerbang tol Cikampek Utama ataupun Cikatama. Memang sejak pantauan kami di sore hari tadi hingga malam hari ini belum nampak begitu adanya kepadatan yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama. Namun memang di Cikatama sendiri kendaraan yang melintasi ini di kisaran dengan kendaraan pribadi, bus antar kota, antar provinsi ataupun travel-travel yang memang menuju arah Trans Jawa. Namun pantauan kami juga sudah tidak terlihat begitu kendaraan angkutan barang yang memang sumbu 3 yang tidak diperbolehkan melalui jalan tol Cikampek, Jakarta Cikampek. Ini kami akan menunjukkan secara langsung kepada pemirsa dan Desmona ini situasi di gerbang tol Cikampek Utama. Memang saat ini kendaraan masih terpantau relatif ramai, cenderung landai. Cuma terdapat kepadatan mungkin saat tap in menuju gerbang tol Cikampek Utama. Adapun informasi yang dapat kami sampaikan memang ada sekitar 763.679 kendaraan yang telah meninggalkan area Jabodetabek. Angka ini merupakan adanya kenaikan sekitar 7,4% jika dibandingkan dengan arus lalu lintas normal pada biasanya. Adapun sendiri distribusi volume kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama ini sudah ada di angka sekitar 204.631 kendaraan yang melalui gerbang tol Cikampek Utama, atau terdapat kenaikan sekitar 48,8% dari arus lalu lintas normal pada umumnya. Walaupun memang adanya peningkatan ini dapat kami gambarkan saat ini situasi memang belum terdapat kepadatan yang begitu berarti, namun memang relatif ramai lancar. Selain itu juga dapat kami informasikan Jasa Marga untuk mengatasi puncak arus mudik di tanggal 28 Maret nantinya melakukan diskon tarif tol sekitar 20%, di mana diskon ini diperuntukkan untuk para pemudik yang melakukan perjalanan melalui jalan tol Jakarta Cikampek menuju gerbang tol Kali Kangkung, di mana diskon ini melakukan tap in begitu dari gerbang tol Cikampek Utama menuju gerbang tol Kali Kangkung dengan perjalanan secara terus-menerus begitu, di mana diskon 20% ini sekitar 88.000, di mana dengan harga awal di kisaran 440.000, dengan diskon 88.000 para pemudik hanya perlu membayar di kisaran 352.000 saja. Diskon ini akan diperuntukkan dari tanggal 24 Maret 2025 hingga tanggal 28 Maret 2025. Selain adanya diskon tol ini, tentu saja pihak kepolisian akan melaksanakan sistem kontraflow yang dibagi menjadi 2 periode, di mana periode pertama akan terjadi di tanggal 27 hingga 29 Maret 2025, sedangkan periode kedua akan terjadi di tanggal 31 Maret hingga tanggal 1 April 2025. Adapun memang kontraflow ini akan dilakukan di 1 hingga 2 jalur pada kilometer 47 hingga nantinya kilometer 70. Selain adanya kontraflow, pihak kepolisian juga akan berencana melakukan sistem one way untuk para pemudik, di mana sistem one way ini akan diperuntukkan untuk pada tanggal 27 Maret hingga tanggal 29 Maret dari kilometer 70 Jakarta
Jakarta Cikampek hingga kilometer 414 Semarang Batang. Dimulai nantinya di tanggal 27 Maret hingga 29 Maret ini dimulai di kisaran jam 2 siang hingga di kisaran jam 12 malam dini hari. Selain itu juga memang yang tadi dapat kami informasikan, kami sudah memantau begitu tidak adanya truk sumbu 3. Memang tadi kami mencoba memantau dari beberapa titik masuk gerbang tol terdapat pelang begitu untuk truk sumbu 3 tidak diperbolehkan masuk jalan tol Jakarta Cikampek. Demikian Desmona. Baik Emir, sepertinya memang dari gerbang tol Cikampek tampak lengang ya. Tapi apakah Anda punya informasi jika waktu malam hari ini memang adalah waktu ideal untuk mudik ataupun waktu pagi ke siang ke sore ini lebih padat? Ya Desmona, memang sejak pantauan kami sejak siang hari tadi di kisaran jalan tol Jakarta Cikampek ini di siang hari tadi memang lebih nampak begitu sepi begitu jika dibandingkan dengan pada malam hari tadi akan digambarkan oleh pada malam hari ini memang akan dipenuhi begitu lebih penuh para kendaraan yang mengarah menuju area Trans Jawa. Memang kendaraan-kendaraan yang pada malam hari ini terpantau begitu dipenuhi oleh kendaraan seperti bus antar kota antar provinsi serta travel begitu yang menuju Trans Jawa yang menuju ke arah timur Pulau Jawa untuk menuju kampung halaman para pemudik ini. Desmona. Hamzah melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utara dan sebelumnya ada jurnalis NTV Hasbiollah yang melaporkan dari Pelabuhan Merak, Banten.